ya, kali ini seperti di thumbnail dan judulnya kalian udah lihat ya, aku akan nge-review. Ini adalah salah satu foundation yang kemarin tuh sering muncul di FYP TikTok. Jadi aku tuh kayak penasaran gitu, karena mereka tuh ngetesnya sampai diguyur air, udah gitu tempel-tempelin tisu, ternyata dia tuh nggak transfer. Sedangkan harganya tuh bener-bener murah, 30 ribuan aja. Yes, akhirnya kebeli juga ini foundationnya, yaitu dari SK Forever ya. Aku baru baca juga nih, namanya SK Forever Outbo Perfect Cover Foundation. Nih, seperti ini untuk packagingnya, merah. Dan yang aku coba di sini adalah shade-nya 03. Kemarin cuman kira-kira ngasal ambil shade aja, semoga aja nanti cocok ya di tipe skin tone aku. Dan kali ini pastinya di videoku aku akan kupas tuntas karena dari harganya menggiurkan 30 ribuan, tapi dia bisa se-full coverage itu, udah gitu juga nggak gampang transfer. So, kita akan buktikan ya di video review kali ini. Kalau misalnya ternyata kalian udah nungguin video ini, penasaran juga kayak gimana, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan sekarang aku akan ngebahas dari segi packagingnya. Tadi seperti yang kalian lihat, dia tuh kayak warna merah yang cetar, udah gitu glossy juga. Tadi nama produknya adalah Outbo Perfect Cover Foundation. Sepertinya sih ini dari brand Korea ya. Nettonya sendiri ada 30 gram dengan harganya kemarin aku beli, sebentar aku cek dulu, 35.000 aja. Wow, bener-bener terjangkau ya menurut aku foundation dengan isi segini. Udah gitu di bagian belakangnya aku akan kasih tunjuk detailnya, ada ingredientsnya, bakal aku zoom ke kalian gitu cara pakainya, neto. Dan ternyata di sini juga sudah ada nomor BPOM-nya. So seharusnya untuk produknya ini udah aman ya dipakai di kulit. Udah gitu kalau aku lihat nih di sisi kirinya ada beberapa cara pengaplikasiannya juga. Dan untuk di sisi lainnya ada klaim produk yang nanti akan aku bahas setelah selesai mengaplikasikan foundationnya. Oh ya, untuk packagingnya tuh dia datang langsung box seperti ini, tapi ada kayak lapisan plastiknya gitu. Ini udah aku lepas. Jadi sekarang aku langsung akan buka aja untuk lihat package dalamnya kayak gimana. Yes, packaging dalamnya kayak gini, bener-bener nggak kelihatan murah sih kalau aku lihat ya. Tapi kayak packaging BB cream lokal gitu. Di sini dia bentuknya sendiri tube yang agak kecil tapi panjang ya. Udah gitu di sini ada nama produknya, netonya. Dan di bagian belakangnya ada masa berlaku nih. Kalau kita udah buka, dia cuma bisa berlaku selama 12 bulan atau 1 tahun aja. Terus di bagian ujungnya yang agak unik nih, dia warna penutupnya bening tapi bentuknya kayak lucu gitu nggak sih? Bahannya plastik, nggak kayak tutup-tutup pada umumnya. Kalian bisa langsung lihat aja detailnya di situ. Begitu kalau kita buka sekarang nih dari aplikatornya sih, dia aplikator seperti pada umumnya aja nih. Jadi nanti untuk pengambilan produknya biasanya sih kalau tube seperti ini kan tinggal dipencet aja barulah nanti keluar untuk produknya. Yuk tanpa berbasa-basi aku langsung akan aplikasikan aja di wajah aku ya. Oke, ini ring light udah aku matiin dan aku selalu pakai sinar matahari langsung ya. Sekarang aku akan kasih tunjuk aja kondisi wajahku sebelum mengaplikasikan foundation. Ada beberapa imperfection gitu di pipi dan kebetulan juga ada nih jerawat juga bekasnya yang agak kehitaman. Nanti kita akan lihat untuk si foundationnya ini kayak gimana, apakah bisa mengcover imperfection wajah aku seperti yang ada di FYP. Oke, ini sedikit aku zoom muka aku biar lebih kelihatan ya. Sekarang aku akan ambil aja untuk foundationnya. Aku nggak tahu sih seberapa banyak, kayaknya secukupnya dulu. Nah, segini. Aduh, kalau dari warnanya nih kayaknya nggak tahu bakal cocok apa enggak. Jangan-jangan keputihan ya nanti. Oke, langsung akan aku coba aja. Kalau dari petunjuk pengaplikasiannya sih diaplikasikan dari tengah sampai ke luar, baru bagian luar. Jadi aku akan cover dulu nih. Ini yang lagi ada jerawatnya sekalian ya, berarti sebelah sini. Wow, sepertinya ini sudah jelas keputihan. Tapi ya sudah, tenang. Kita aplikasikan dulu nih, aku tap-tap di bagian jerawinya. Terus di sini juga hidung. Terus kalau orang-orang tuh kan menggunakan spons, tapi karena aku jarang banget pakai spons, sekarang aku akan pakai puff cushion aja ya. Nih aku pakai punya Skintific karena aku suka banget nih sama puffnya. Langsung akan aku blend ya. Wow, beberapa kali tap sepertinya coveragenya sudah mulai kelihatan. Walaupun udah jelas ini tone-nya sepertinya cool undertone ya. Jadi apakah bakal abu-abu ya, kita lihat aja nanti.
Dan untuk foundationnya ini ternyata cukup gampang diratakan nih, beberapa kali tap dia sudah bisa merata sih dengan bagus. Cuman dari segi coveragenya nanti kita akan lihat ya. Oke, ini aku udah selesai untuk sisi kiri wajah aku. Aku agak kaget sih ini waktu lihat di kaca. Ternyata dia nggak jadi seputih itu ya, kayak langsung nyatu aja dengan warna kulit aku nih. Kalian bisa lihat ya, tadi di awal kayak gini bener-bener yang putih, tonnya tuh kayak cool gitu. Tapi setelah diratakan, ini kelihatan kayak udah nyatu dengan warna kulit aku. Jadi bedanya tuh nggak terlalu yang mencolok banget gitu loh. Dan sudah kelihatan di sini tuh area bawah mata aku nih masih kelihatan gelap, yang sini sudah cukup tercover. Udah gitu untuk noda yang di jerawatnya kan aku zoom di sini. Kalian bisa lihat dia juga sudah mengcover ya, kayak menyamarkan gitu, juga nggak dempul ya. Menurut aku ini cukup natural untuk hasilnya, satu layer seperti ini. Cuman tetap nih di daerah noda-noda pipi masih kelihatan, dan ini juga sedikit sih kayaknya harus perlu aku tambahin lagi. Supaya kan aku layer aja. Ini sih teksturnya sebenarnya kental, tapi waktu diratain gampang aja sih. Nih, langsung akan aku blend lagi. Kalian bisa lihat awalnya tuh putih banget, aku pikir bakal nggak cocok, tapi ternyata masih sedikit kelihatan. Oke, ini tadi aku jadinya 3 layer di bagian noda, dan menurut aku udah lumayan ya di sini. So bisa dibilang sih coveragenya kalau di kulit aku sendiri yang ada imperfection itu medium to full. Kalian bisa layer dan layer lagi kalau misalnya kalian merasa kurang gitu untuk coveragenya. Karena sejauh ini kalau aku lihat sih dia nggak dempul juga sih di muka aku, kayak kelihatannya tuh matte natural aja. Ini aku akan kasih zoomnya nih, ini kayak natural aja gitu, nggak kelihatan berbedak juga sih menurut aku. Oke, sekarang aku akan lanjut di sisi kanan wajah aku ya. Aku masih heran sebenarnya kenapa warna seputih ini waktu di blend kayak bisa nyatu gitu ya. Ini bener-bener beda dengan tone kulit aku btw, cuman kayak oke, ini aku udah aplikasikan ya semuanya di wajah aku. Tadi sih untuk noda-noda yang ada di kanan juga aku layer kayak sekitar 2-3 layeran. Barulah dia coveragenya bisa bagus. Biasanya sih waktu aku lihat di TikTok kemarin mereka kayak langsung pakai banyak gitu loh di muka, jadi coveragenya memang oke. Cuman karena aku memang tim natural, jadi aku nggak pernah pakai foundation sebanyak itu. Ini dipakai tipis-tipis aja. Menurut aku sih hasilnya udah oke ya. Coveragenya medium to full, udah gitu juga natural. Sekarang langsung akan aku lihat aja untuk klaim produknya yang tertera di kemasan seperti apa. Jadi yang pertama dia menyebutkan hydrate, sweat proof, dan juga heat resistant. Memang di sini kelihatan muka aku kalau dia di kaca tuh dia finishnya matte tapi kayak agak ada glowingnya gitu. So memang bener dia bisa menghidrasi kulit karena terlihat lembab aja untuk kulitnya. Udah gitu terlihat kayak kulit aja tapi lebih bagus, lebih smooth. Karena memang dia bisa mengcover tuh imperfection yang ada di wajah aku. Udah gitu untuk sweat proof, heat resistant nanti kita akan buktikan ya setelah dipakai seharian seperti apa. Apakah dia memang tahan keringet, tahan air. Udah gitu yang pengen aku buktikan sekarang, aku penasaran sih kemarin mereka tap-tap menggunakan tisu. Jadi langsung aja nih aku udah siapin tisu di sini. Mau aku langsung tap aja karena aku belum pakai apa-apa ya nih di muka, baru foundation aja. Agak ditepok-tepok sih kemarin. Nih, kalian bisa lihat ya. Di sini dia nempel di tisunya. Jadi dia nggak yang bener-bener nggak senempel itu, ternyata dia nempel setelah diaplikasikan. Sebenarnya sih aku udah agak tahu sih seperti ini karena aku udah sering nyobain beberapa foundation kalau dia hasilnya agak sedikit glowy. Itu setelah di tap menggunakan sesuatu pasti akan nempel seperti ini. Tapi nggak tahu kenapa kemarin yang aku lihat tuh mereka sama sekali nggak nempel di tisu ya waktu di tap-tap seperti itu. Atau mungkin karena setelah diguyur air baru di tap, aku nggak tahu. So sekarang aku akan tunggu dulu sampai bener-bener ngeset. Nanti akan aku coba tap lagi menggunakan tisu seperti apa untuk hasilnya. Oke, tadi sambil nunggu ngeset aku pakai makeup mata dulu. Jadi eyeshadow, udah gitu eyeliner, mascara. So itu mungkin udah 5 menitan lebih ya. Jadi sekarang pastinya ini udah lumayan ngeset di muka aku akan coba lagi nih pakai tisu yang bersih. Kayak gimana hasilnya setelah dia sudah lumayan ngeset seperti ini.
Oke, kalau dia udah ngeset nih, kalian bisa lihat dia memang transfernya tuh tipis banget. Jadi menurut aku sendiri sih untuk foundationnya ini sih dia nggak yang bener-bener masker proof gitu. Apalagi kalau hasilnya masih dewy, glowy kayak gitu, kalian langsung pakai masker udah pasti dia nanti nempel-nempel. Pastikan dulu untuk foundationnya tuh ngeset di muka, jadi kayak 5-10 menitan mungkin ya, biar bener-bener ngeset. Barulah nanti kalian bisa pakai bedak atau aplikasikan produk yang lainnya. Karena dalam kondisi agak glowy, biasanya kalau pakai cream blush dia juga akan agak ngegeser, itu hal yang wajar. So, bisa dibilang sih dia akan nggak terlalu transfer kalau dia sudah ngeset untuk si foundationnya. Dan sekarang lanjut dulu ke klaim produk selanjutnya. Dia menyebutkan cover blemishes, makeup effect is docile, silky and light base makeup charm. Oke, satu-satu ya. Untuk mengcover imperfection atau blemish yang ada di muka itu memang bener nih hasilnya, before after akan aku kasih tunjuk. Dia bisa tuh menutupi noda-noda seperti di pipi aku, terus tadi bekas-bekas jerawat yang masih kelihatan merah kehitaman juga sudah tercover. Tapi memang dalam beberapa kali layer ya, jadi bisa dibilang ini coveragenya medium to full, kalian bisa pakai aja sesuai kebutuhan kalian. Tapi yang pasti hasilnya di sini masih kayak natural gitu loh, nggak kelihatan yang berbedak sama sekali di muka aku. Udah gitu yang aku juga kaget tadi, walaupun tipe warnanya itu lumayan terang, ternyata setelah aku blend di wajah itu jadi kayak bisa nyatu aja. Aku nggak tahu ini bisa disebut oksidasi atau enggak. Biasanya kan warna yang terang kalaupun dia agak oksidasi itu sedikit abu-abu gitu di muka. Tapi ini enggak, sama sekali langsung kayak nyatu aja dengan warna kulit. Ini sih menurut aku juga salah satu keunggulannya. Udah gitu tadi light base makeup, memang sih kalau misalnya kalian pakai tipis-tipis kayak aku seperti ini masih kayak kelihatan ringan gitu. Aku nggak tahu kalau misalnya kalian pakai lumayan banyak kayak gimana rasanya. Buat kalian mungkin yang memang suka makeup yang full coverage, atau udah pakai foundation ini juga dalam porsi yang banyak, kalian bisa sharing dong dengan komen-komen di bawah kayak gimana pengalaman kalian. Ini di area sekitaran mataku udah aku set menggunakan bedak, jadi yang bagian lainnya belum. So kayaknya sih aku nggak akan set bedak ya, buat nanti kita tahu foundationnya ketahanannya seperti apa. Dan aku mau kasih tunjuk dulu, ini aku selesai di tahap ini tuh di jam 10.50, jadi hampir jam 11 siang. Aku akan selesaikan makeupku dulu dan nanti aku bakal kembali lagi. Oke, ini aku udah selesai dengan makeupnya ya, makeup natural ala aku tanpa menggunakan highlighter, setting spray ataupun primer. Jadi nanti kita bisa lihat untuk tes ketahanan si foundationnya ini seperti apa. Dan sejauh ini aku menggunakan Outbow Perfect Cover Foundation ini, di muka aku sih masih berasa ringan, nyaman juga, dan hasilnya masih natural ya, karena aku memang nggak set menggunakan bedak. Dia kayak lebih sedikit matte gitu setelah udah ngeset. Nanti kita tinggal lihat aja setelah dipakai seharian ini seperti apa. So, pastiin tonton videoku sampai habis ya. Akhirnya selesai sudah untuk video kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau misalnya kalian suka videoku, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Oke, ini setelah aku keluar rumah, sudah jam 15.17, pakainya sekitar 4 jam ya. Jadi aku tadi juga pakai masker, panas-panasan seperti biasa. Dan di sini sih menurut aku dia cukup transfer di area sekitaran hidung dan dagu. Kalau selebihnya sih itu lip produk aku yang nempel. Oke, langsung akan aku zoom aja untuk wajah aku. Bisa dibilang sini sekitaran hidung sudah mulai berminyak. Dan di ujung hidungnya juga sudah lumer ya. Mungkin ini tadi kan kenapa di maskernya tuh nempel lumayan banyak. Terus ini di noda bekas jerawat aku juga sudah agak pudar, coveragenya mulai kelihatan tuh jerawatnya. So, di sekitaran hidung dan juga dagu udah lumayan parah berminyaknya menurut aku. Cuman memang untuk area lain seperti di pipi aku masih cukup bagus untuk coveragenya. Hanya kelihatan minyakan aja di T-zone. Overall sih secara kelihatannya sudah berminyak, tapi ya masih oke lah ya di pemakaian 4 jaman ini. Dan lanjut, ini aku nggak kemana-mana lagi, udah 10,5 jam pakainya. Ini aku cuman ganti kaos aja, tapi aku udah di rumah. Dari segi sekitaran hidung itu sudah tambah berminyak. Tuh kalian bisa lihat lumer ya. Terus untuk di dagu aku juga sudah lumer. Bekas-bekas jerawatnya sudah terlihat. Area di sekitaran pipi aku ini sebenarnya juga sedikit pudar. Tapi ya masih ada lah ya coveragenya. Tapi noda-noda di wajahku udah mulai terlihat. So, bisa dibilang sih ini sudah lumayan berminyak. Pemakaian 10 jam wajar ya untuk fondi seharga 30 ribuan. Tapi di tipe kulit muka aku yang berminyak, 3-4 jaman masih bagus, selebihnya kayaknya sudah lumayan lumer. Apalagi kalau dipakai sudah 10 jam kayak gini, at least lumayan kelihatan minyakan banget ya. Ada yang udah cobain belum sih untuk fondingnya? Coba dong kalian komen-komen di bawah pengalaman kalian seperti apa pakai fondi ini.
Buat aku sih ini ketahanannya biasa aja, mungkin akan lebih nampol kalau di set menggunakan bedak yang dia tuh memang ada kontrol minyaknya, kayak hasilnya yang lebih matte gitu.